Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Aulia. Jadi, sekarang saya akan mempresentasikan video tugas framework. Nah, yang pertama itu soalnya adalah penerapan template fold yang sudah diterangkan. Nah, jadi kan ini yang penerapan template fold. Nah, ini yang untuk templatenya. Template yang dari yang di-download ini. Nah, terus eh, jadi kita download ini, nanti kalau udah baru dipindahin ke sini. Nah, nilai sisinya ada asset, CSS, page, vendor, index, HTML. Nah, terus baru nama foldernya, nama kayak kelas, 2SIC, terus strip fold, strip template. Baru nanti reset Laragon, lalu aksesnya tuh pakai ini, http kelas fold template.test. Nah, atau bisa juga kayak gini. Nih, klik kanan, www, baru pilih yang udah dibuat tadi, kelas fold template. Nah, ini maka dia nih, maka yang udah dibuat tadi dia akan muncul seperti ini. Nah, coba kita dashboard demo. Nah, ini kan ada banyak. Nah, nanti itu ada yang kita ubah untuk yang di template kita. Nah, kalau yang di template kita itu pakainya yang ini, aset admin. Nah, dia isinya ada CSS, IMG, JS. Nah, terus, nah, langkah kedua, nah ini kan yang untuk di project kita. Nah, kita bikinnya tetap di public, terus namanya tuh aset juga, tapi ditambahin admin. Nah, itu ada CSS, IMG, JS. Terus, eh, kita buat folder baru dengan nama admin di research view. Nah, nah ini di view baru buat admin. Nah, kayak gini. Nanti eh, habis itu kita buat file baru namanya itu dashboard blade.php. Nah, ini dia yang dibuat. Nah, baru nanti di controller, pokoknya nanti tuh kita buat controller dulu. Nah, dashboard controller di sini. Nah, baru kita buat yang seperti ini. Nah, buat namanya nih index. Nah, jadi yang memanggilnya tuh nanti ini view-nya admin dashboard. Nah, terus buat rootnya, ini rootnya, nih dashboard, terus index, baru namanya dashboard. Terus, atau kita mau coba ini bikinnya bakso gila, baru kita bikin dashboard. Nah, ini yang kita terapin di project yang kita tuh ada dashboard, ada pelanggan. Baru setelah itu pembuatan model dan migrasi untuk pelanggan. Nah, jadi langkah pertamanya itu kita menjalankan perintah ini untuk membuat nih di bagian database, terus ada migration. Nah, nanti kita buatnya tuh create tabel pelanggan. Nah, karena saya sudah buat, inilah isi tabelnya yang create tabel pelanggan.php. Nah, ini dia sama seperti ini. Terus ini kan ada kode. Nah, jadi kode ini disalin dari sini. Nah, jadi ini kalau di sini dia ini. Nah, terus yang ini juga sampai sini. Nah, setelah itu baru kita jalankan nanti di PHP Artisan Migrate. Nah, jadi nanti tabel barunya tuh akan dibuat secara otomatis. Nah, terus pembuatan view dan controller untuk menu pelanggan dan dashboard.
Nah, itu dia di ini. Jadi kita buat dulu apa namanya eh, model pelanggannya. Nah, jadi nanti kita bikinnya di terminal juga. Buatnya PHP Artisan Make Model Controller. Nah, jadi nanti kalau udah kita salin itu dia nanti terbuat otomatis. Ini kayak gini. Nah, jadi nanti di hash factory ini ditambahin ini lagi. Nah, ini yang udah dibuat tadi. Nah, jadi yang untuk controllernya, jadi kita bikin PHP Artisan Controller Pelanggan Controller. Nah, itu di sini. Nah, nanti ditambahin public function indexnya, page data, data pelanggan, terus pelanggan all, habis itu return view-nya admin pelanggan dot index, titik index, baru page data. Nah, jadi nanti buat manggilnya itu kita pakai yang ini. Kita pakai yang nih pelanggan. Nah, nih root pelanggan, pelanggan controller ini jangan lupa nanti eh, diimpor lagi, terus baru masukin tempatnya tadi index. Nah, baru name, baru pelanggan dot list. Setelah itu, nah kalau untuk pemanggilan view-nya nanti jangan lupa bikin folder baru di admin. Nah, ini namanya pelanggan. Nah, isi dari pelanggan itu kita buat yang index.bed.php. Nah, nanti ini di copy aja di bagian ininya. Nah, terus kalau misalnya ini udah kita copy, nanti kita bisa manggilnya gini. So, baru pelanggan. Nah, ini dia. Nih, ini pelanggan, data pelanggan, terus data ini. Nah, ini untuk tambah data, ini untuk kembali. Nah, baru setelah itu kita mau buat yang dashboard. Nah, jadi yang untuk dashboard ini kita salin kode ini. Nah, jadi nanti kita paste ke bagian yang ada di sini. Lalu hapus aktifnya, nanti ada bagian aktif seperti ini, tentu nanti dihapus. Ini kayak ini. Nah, jadi nanti di sini tuh ada yang dihapus dashboardnya, aktifnya maksudnya. Nah, nanti kita masukin yang ini pelanggan list. Nah, kayak yang ini. Nah, terus kita bikin yang sama juga kayak yang di atas ini, dihapus juga yang aktifnya, tapi tetap sama itunya kodenya. Nah, di sini kita bisa cari yang dashboard. Dia bakalan sama yang pelanggan sama yang dashboard, nanti cuma diubah namanya, terus ada yang dihapus kayak bagian aktif tadi. Terus kita masuk ke nih, menambahkan breadcrumb, title, dan tombol tambah data. Nah, ini kodenya breadcrumb atau bisa kita cari. Nah, ini yang breadcrumb. Nanti kodenya tuh dari yang ini disalin ke sini. Nah, terus di pelanggan indeks itu nanti kita salin ini. Nah, ini juga nanti ditambahin all orders supaya kayak menambah data pelanggannya. Terus juga pakai aref. Nah, ini kita buat di webnya itu
Oh, di sini kan ada urutnya pelanggan create. Oh, yang di sini. Kan nanti di sini ada yang ditambah pelanggan create gitu urutnya. Nah, nanti baru di babnya itu kita tambah root get pelanggan dot create. Habis itu create baru pelanggan dot create lagi. Nah, nanti ini tuh untuk warnanya. Nah, warna grey itu dia kayak gini. Misalnya kita tambah data nih, maka yang di pelanggannya nanti dia akan warna grey yang ada tombol kembali. Nah, itulah untuk breadcrumb. Terus, jika ini udah selesai, nanti submit formnya itu ke function store yang ini. Nah, function store. Nah, yang ini nanti kita tambah DD request all. Jadi, supaya pas kita masukin ini, pas kita masukin, nah tambah data. Nah, ini nanti kita masukin. Jadi, kalau kita udah masukin ini, nanti dia tuh bakal ke store jatuhnya. Nih, kayak misalnya kita masukin A-nya, dia. Nah, gendernya female, terus emailnya ini, atau ini nomornya 2345. Nah, nanti kalau submit, dia bakal nih, jadi ada tokennya. Nah, first name-nya Fanya, last name-nya Aulia, birthday-nya 2005, bulan 2 tanggal 2, gendernya female, ini emailnya ya, ini nomor HP-nya. Ini sama kayak ada pertemuan sebelumnya. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.